Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala diniya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa. Sayyidil Habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال فصل في نواقض الوضوء. Kita akan masuk ke pasal yang berbeda dengan pasal yang sebelumnya. Di mana pasal yang sebelumnya kita bahas tentang apa? Tentang syarat-syarat wudu. Sekarang kita akan bahas perkara-perkara yang membatalkan wudu. Insyaallah kalau antum faham perkara-perkara yang membatalkan wudu, selain yang kita bahas ini, tidak ada yang dapat membatalkan wudhu. Contoh, suka ada pertanyaan, makan batal wudhu gak? Enggak, pokoknya 4 ini aja dah. 4 ini hafalin, selain 4 ini gak ada yang batalin wudhu. Kecuali 4 perkara ini. Di sini dikatakan oleh mu'alif al-kitab, ta'rifun nawaqid, jam'u naqid. Nawaqid itu jamak, artinya perkara-perkara yang membatalkan wudu. Naqid itu penghilang ya kalau bahasa kita. Penghapus atau penghilang disebutnya naqid. Kalau jamaknya nawaqid. Maka di sini dijelaskan lafaz nawaqid adalah bentuk jamak dari lafaz naqid yang mempunyai arti dalam istilah bahasa wa huwa ma yuzilu syai'i min aslihi. Arti naqid itu kalau diartikan dengan bahasa kita yaitu sesuatu yang menghilangkan secara total. Sesuatu atau suatu perkara yang menghilangkan secara total. Suatu perkara yang menghilangkan secara total itu disebut dengan naqid, jamaknya nawaqid sesuatu yang menghilangkan secara total. Maksudnya gimana? Sesuatu yang menghilangkan secara total. Antum ada wudu. Dengan adanya perkara yang membatalkan wudu, maka wudu itu hilang secara total. Udah, nggak ada wudu lagi. Ente ada wudu, tiba-tiba kena salah satu 4 ini yang kita bahas nih. Salah satu. Itu kan disebutnya naqid. Apa arti naqid tadi? Sesuatu yang menghilangkan apa? Secara total. Antum ada wudu, kena perkara yang membatalkan wudu, maka wudu antum itu hilang secara total. Artinya antum dianggap nggak ada wudu. Itu maksudnya. Nawaqid adalah jamak naqid, artinya suatu perkara yang menghilangkan secara total. Artinya suatu perkara apabila terjadi maka wudunya akan hilang. Itu maksudnya. Wahyal asbab wal murad bihal asbab allati yantahi bihal wudu. Yang dimaksud dengan nawaqid tadi kita disampaikan juga artinya adalah sebab-sebab yang menetapkan hilangnya wudu. Sebab-sebab yang menetapkan hilangnya wudu. Sebab-sebab yang dapat menghilangkan wudu, bahasa lainnya begitu. Sebab-sebab yang dapat menghilangkan wudu ada 4. Sebab-sebab yang dapat menghilangkan wudu ada 4. Selain 4 ini nggak ada.
Ya, selain 4 ini inti ingat, selain 4 ini nggak ada yang dapat menghilangkan atau membatalkan wudu. Al-awwalu yang pertama al-khariju min ahadis sabilaini. Yang pertama adalah al-kharij, yang keluar min ahadi di antara as-sabilain, dua jalan. Yang keluar di antara dua jalan. Apa itu dua jalan? Gubul maupun dubur. Dalam apa namanya? Dalam antum kasih apa? Kasih tambahan aja. Sebenarnya di sini nggak dijelasin ya. Cuman dua jalan. Artinya dalam kurung gubul dan dubur. Sesuatu al-khariju yang keluar. Al-kharij artinya yang keluar. Min ahadi. Min dari ahadi salah satu. As-sabilain dua jalan. Apa dua jalan itu? Maksudnya gubul dan dubur. Sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan gubul ataupun dubur. Apa itu? Kalau gubul bisa ngeluarin apa? Buang air kecil. Bisa ngeluarin madhi. Bisa ngeluarin wadi. Bisa ngeluarin apa lagi? Mani. Tapi mani nggak batalin wudu ya. Kita masang batalin wudu. Yaitu buang air kecil, madhi, wadi. Itu dari gubul. Kalau dari dubur bisa keluar angin, bisa keluar apa? Kotoran. Itu dapat membatalkan wudu. Mau keluar dari salah satu atau dua-duanya, emang bisa keluar dua-duanya sekaligus bisa. Ente kalau buang air keluar dua-duanya nggak? Nggak mungkin salah satu ya. Rata-rata umumnya orang kalau buang air besar pasti ya buang air kecil juga. Cuman kalau salah satu doang, buang air kecil doang tanpa air besar, batal nggak? Batal. Kan dibilang di sini apa? Salah satu. Salah satu aja batal, apalagi dua-duanya. Apapun yang keluar. Rihin au ghairahu, angin atau lain sebagainya. Apa lain sebagainya? Mungkin ada orang buang air besar yang keluar batu kerikil. Enak tuh kalau lagi ngebangun gak usah beli apa? Gak usah beli split ya. Atau pas dia buang air kecil yang keluar jarum. Bukan air kecil. Batal nggak? Batal. Apapun yang keluar. Mau itu bentuknya batu, mau bentuknya paku, asal keluar dari gubul dan dubur, batal wudunya. Kecuali satu, yaitu apa? Mani. Ya. Mani tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Tapi tetap ujung-ujungnya pasti kan batal juga. Karena kalau antum keluar air mani disunnahkan sebelum mandi ngapain? Kencing dulu. Kencing batal nggak wudunya? Kalau langsung habis keluar air mani mandi nggak apa-apa sih, nggak masalah. Cuman lebih baik kencing dulu. Karena khawatir di batang zakar itu masih apa? Masih sisa mani. Begitu itu kelar mandi, lagi handukan, ada yang keluar lagi, itu cium, mandi juga nih, ulang lagi mandinya. Nggak harus keluar dengan syahwat juga ya, walaupun sisa, asalkan tanda-tanda mani, wajib ulang mandi. Makanya kencing dulu. Sunnah tuh, habis berhubungan sama istri, apalagi mau mandi harus sebaiknya, bukan harus ya, sebaiknya kencing dulu. Kencing, dehem 3 kali, baru cebok, wudhu, mulai mandi. Saya nggak mau wudhu, langsung mandi. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting cebok dulu. Itulah yang harus diperhatikan ya. Jadi mandi nggak batalin wudhu, tapi wajib mandi. Tapi ribet juga tetap. Kalaupun itu nggak kencing, langsung mandi. Mau nggak mau kan harus air sampai ke kemaluan juga. Bisa nanti sampein tanpa dipegang. Susah. Mau nggak mau megang kemaluan, batal nggak wudhu? Batal juga ya. Makanya kenapa dibilang nggak batalin wudhu? Karena kewajiban yang lebih berat dari wudhu yaitu mandi. Kenapa mani nggak membatalkan wudhu? Karena kata ulama suci. Mani itu suci, nggak najis. Jadi kalau seandainya ada orang sholat pakai sarung ada bekas maninya, sah nggak sholatnya? Sah. Nggak masalah kok. Itu hanya mustaqdar. Nggak beda halnya dengan
apa namanya, ludah. Ludah itu suci, nggak najis. Kalau ente mandi sholat, badan ente bekas ludahnya ada, sah nggak? Sah. Cuman kan mustakdar. Apa arti mustakdar? Menjijikkan. Nggak mungkin itu sholat sambil ada mani. Orang lihat lagi jeplakannya gede banget. Lagi sholat tahiyat orang liatin. Habis sholat itu apa tuh? Mani. Langsung pergi dari kita. Nah, kalau itu ngomong sama bini nggak apa-apa, ngomong sama orang apa? Ya jijik ya, walaupun kagak najis tapi apa? Tapi menjijikkan. Kemudian mu'tad dan am ghair mu'tad, ratban am jafan. Yang keluar mau itu kering ataupun basah tetap membatalkan wudhu selama dari gubul maupun dubur. Nggak harus basah, kering pun batal. Kayak saya bilang tadi, yang keluar batu ya tetap aja batal. Illal mani, kecuali air mani. Mas'alatun limadha al-maniyu la yanqudul wudu li'anna awjaba ma huwa a'zama minal wudu wa huwa al-ghusl wa la yujibul wudu. Qa'idatun kullu ma awjaba a'zama al-amrain bi khususihi lam yujib adnahuma bi umumihi. Tadi saya sudah sampaikan kenapa mani tidak membatalkan wudu, karena dua alasan. Satu karena suci, kedua karena wajib mandi. Mandi itu lebih berat dari apa? Dari wudu. Karena lebih berat, maka wudunya dianggap nggak batal. Karena dia harus ngelakuin yang lebih berat daripada wudu, yaitu mandi. Seperti itu. Ada dua sebab tuh. Karena mewajibkan dia mandi lebih besar daripada wudu, plus mandi itu suci. Itu yang pertama, yang keluar dari gubul maupun dubur. Nah, di sini ada sedikit tambahan. Ini mungkin aja bisa terjadi dan mungkin kita udah bahas sebelumnya, nggak apa-apa, ulang lagi ya. Bagaimana hukum ini sering terjadi kalau orang sakit, naudzubillah min dzalik, akhirnya dia buang air besarnya dibikinin lubang baru sama dokter. Jadi dia buang air besar bukan dari dubur, tapi ada jalan lain dibuat oleh dokter. Itu batalin wudhu gak kalau dia buang air besar bukan dari dubur? Di sini kita bahas. Yang pertama, nomor 1. Idza kana munsaddan insidadan khalqiyan naqadal khariju min ayyi makanin. Yang pertama, jika lahir emang gubul atau duburnya itu tertutup sejak lahir. Jika emang bawaan lahir gubulnya atau duburnya emang nggak ada, ketutup. Sehingga keluarlah buang air kecil atau air besar dari lubang yang lain, bukan dari situ. Batal nggak? Kata Imam Ibnu Hajar, batal. Selama lahir emang itu jalan ketutup dari sejak lahir, atau bahasa kita bawaan apa? Bawaan lahir, maka keluar dari mana aja, buang air kecil atau air besar, dianggap membatalkan wudu. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Ramli sepakat dengan Imam Ibnu Hajar, cuman nggak sepakatnya kalau keluarnya dari lubang-lubang yang terbuka. Apa lubang terbuka? Kuping, hidung, mulut. Nah, keluar dari lubang terbuka ini dianggap nggak batal, kata Imam Ramli. Jadi kalau keluarnya dari lubang terbuka nggak batal, harus keluar bukan dari lubang yang terbuka yang ada di mukanya nih. Oke, keluar dari tempat lain. Kalau dari lubang terbuka nggak batal, kata Imam Ramli. Imam Ibnu Hajar bilang dari mana aja batal, karena yang asli memang udah ketutup dari sejak lahir. Ingat tuh ya, itu yang pertama. Yang pertama, jika bawaan lahir kubul atau duburnya tertutup, maka keluar buang air kecil maupun air besar dari lubang manapun batal, kata Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ramli, batal kecuali dari lubang terbuka, nggak batal. Artinya kalau tiba-tiba dia kencing dari hidung, seandainya kencing dari hidung, batal nggak? Imam Ramli bilang nggak. Buang air besar dari kuping, batal nggak? Imam Ramli bilang apa? Nggak, karena itu dari lubang terbuka nggak batal. Harus dari jalan lain selain lubang
terbuka. Imam Ibnu Hajar bilang dari mana aja. Oke, selama yang asli tertutup dari sejak lahir, dari manapun keluar batal. Imam Ramli bilang, oke, saya setuju, kecuali dari lubang yang terbuka, nggak batal menurut saya, kata Imam Ramli. Ada dua pendapat. Yang kedua, in kanal insidadu aridan. Yang kedua, jika lubang yang asli tertutup karena suatu hal, mungkin karena sakit, sehingga dokter ngasih lubang yang lain, bukan dari situ. Emang dari lahir apa? Normal, nggak masalah. Cuman kena penyakit, duburnya nggak bisa mengeluarkan buang air besar lagi, sehingga sama dokter ditutup atau nggak berfungsi lagi. Dibikinin lubang apa? Lubang yang baru. Bagaimana hukumnya? Kata ulama, naqadha bima kharaja min tahtil ma'idah as-surrah. Maka kalau dibikinin lubang yang baru, maka batal wudunya jika lubangnya di bawah pusar. Di bawah pusar. Pokoknya di bawah pusar aja. Di kiri, di kanan, pokoknya di bawah pusar. Di atas pusar nggak batal, di bawah pusar batal. Lubang yang baru dibuat di bawah pusar baru batal. Itu kalau yang asli sebenarnya normal, cuman kenapa? Sakit. Sekarang kan banyak penyakit hormon ya. Banyak kasus sekarang kan, naudzubillah min dzalik ya. Memang tuh Allah sudah memperingatkan, dibilang haram, jelas haram, masih ditabrak juga. Banyak kasus tuh orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis, mereka nggak bisa nahan buang air besar. Jadi asal dia makan langsung lewat aja udah keluar. Makan lewat keluar, itu nggak bisa diobatin lagi begitu tuh. Gimana itu? Masalah nggak? Masalah itu. Jadi mau nggak mau dokter bikin dia lubang yang baru, yang itu mungkin ditutup udah mau bagaimana lagi? Lubangnya kalau di bawah pusar batal, kalau di atas pusar nggak batal. Ini kalau yang asli tertutup karena arid, karena sebab. Wa idzan fatahat lahu tuqbatun wal asli munfatihun fala yanqudu illa bima kharaja min al asl. Yang ketiga, jika lubang yang asli masih berfungsi, ada berfungsi nggak masalah. Cuman tiba-tiba ada lubang baru. Mungkin dokter operasi tiba-tiba dikasih lubang lagi, dari lubang yang baru itu keluar buang air kecil. Tapi gubulnya masih bisa apa? Masih bisa kencing juga. Cuman karena ada lubang baru dari situ juga apa? Bisa buang air kecil. Batal nggak? Enggak. Yang batal yang keluar dari yang asli aja. Karena yang asli masih apa? Masih berfungsi. Itu tiga gambaran yang ana ulang. Yang pertama, jika bawaan lahir, maka batal wudhu dari lubang manapun keluar, buang air kecil maupun air besar. Dari lubang manapun, kata Imam Ibnu Hajar. Imam Ramli bilang, kecuali dari lubang atau rangka yang terbuka, itu kagak batal. Yang kedua, jika tertutupnya karena sebab penyakit sehingga dibikinin lubang baru oleh dokter, maka batal jika lubang baru di mana? Di bawah pusar. Oke, di bawah pusar, mau kiri kanan pokoknya di bawah pusar. Yang ketiga, jika lubang yang asli masih berfungsi, cuman dibuatkan lubang baru oleh dokter karena sebab. Dari lubang yang baru itu bisa buang air kecil atau air besar, batal nggak wudunya? Nggak. Kenapa? Yang asli masih berfungsi. Jadi dari situ kagak batal. Ingat aja itu tiga tuh. Dicatat, ingat, kan sering kejadian tuh, apalagi orang-orang udah tua. Biasanya kan mereka karena sakit dan lain sebagainya masih mau bertahan hidup, ya udah keluarga berduit. Bikinin lubang sini, lubang situ. Yang penting orang tua harus hidup aja. Gimana hukumnya? Lihat aja ini. Tanya sama dia, orang tua antum itu gobol dan duburnya masih berfungsi nggak? Masih. Cuman dibikin lubang baru untuk membantu aja. Artinya nggak batal kalau dari lubang baru itu. Karena gobol duburnya masih berfungsi. Ya, antum tanya lagi, itu penyakit gobol dan duburnya ditutup nggak? Udah nggak berfungsi lagi. Sama dokter dibikinin apa? Lubang baru. Bilang batal kalau di bawah pusar. Paham ya? Gambarnya paham ya?
Nah itu masalah keluar dari gubul maupun dubur. Ingat aja itu, 3 hal itu. Yang pertama, kalau bawaan lahir, keluar dari mana aja batal. Dari mana aja batal. Mau di atas pusar, di bawah pusar, selama yang bawaannya, bawaan lahir, emang dari awal lahir nggak ada. Dari manapun keluar batal, kecuali dari rongga terbuka, kata Imam Ramli. Yang kedua, jika yang asli masih ada dari lahir ada, cuman kena penyakit. Sama dokter ditutup atau nggak berfungsi lagi, dibikinin lubang baru sama dokter. Maka batal kalau lubang barunya di mana? Di bawah pusar. Yang ketiga, gubul duburnya masih berfungsi, nggak ada masalah. Cuman oleh dokter dibikinin lubang baru untuk ngebantu saja. Padahal yang asli masih apa? Berfungsi. Tuh lubang baru bisa ngeluarin buang air kecil air besar. Batal nggak? Nggak. Orang asli masih apa? Masih berfungsi. Nah ini yang pertama, keluar dari gubul maupun dubur. Masalah angin, keluar angin, bagaimana saya tahu itu angin tapi bukan? Sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat Nabi sering membatalkan sholatnya, membatalin sholatnya. Sehingga Nabi nanya, kenapa sih dikit-dikit batalin sholat? Kata ini sahabat, ya Rasulullah, saya ngerasa kayak ada angin keluar. Antum kalau lagi ada wudhu suka ngerasa ya kayak angin keluar gitu ya, blubuk-blubuk gitu di ujung dubur. Itu angin keluar apa kagak tuh? Apa kata Nabi? Jangan membatalkan sholatmu kecuali terdengar suara atau tercium aroma. Kalau kedengaran suara kan ketahuan kentut tuh. Kalau kecium aroma apa? Apa bahasa Indonesianya? Berak gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kalau kentut tuh borat. Makanya kan dikatakan ketika adzan maghrib, setan itu apa? Nutupin telinga sambil kabur, sambil kentut, borat. Kenapa kentut? Biar nggak kedengaran suara adzan. Jadi dia kentut sekencang-kencangnya, ngalahin apa? Speaker adzan. Itu kentut. Kalau nggak ada suara disebut apa? Faswah. Faswah itu sunyi, senyap. Cuman aromanya kagak apa? Kagak enak. Itu disebut apa? Faswah. Ada dua dua kalimat. Kalau Indonesia mah nggak ada ya. Kentut aja. Ada yang bersuara, ada yang silent. Itu apa? Itu kata Nabi. Terdengar suara atau tercium apa? Aroma. Kalau was-was kayaknya nggak usah dipikirin. Karena ketika ada wudhu, dikatakan dalam sebuah kabar, setan itu niup di dubur. Niup dubur ente. Jadi ente ngerasa, kayak kentut nih gue nih. Tapi kalau nggak ada wudhu, berasa begitu nggak? Agak biasa aja. Kenapa lagi ada wudhu kayak ketakutan? Kayak kentut nih, kayak blebek-blebek nih. Nggak usah dipikirin. Itu bisikan setan. Nah. Kemudian yang kedua, zawalul aqli binaumin au ghairihi. Hilangnya akal karena tidur dan lain sebagainya. Lain sebagainya ini maksudnya apa? Selain tidur yang menghilangkan akal. Pingsan, mabok, gila atau kesurupan, apalagi? Ayan. Ini semua menghilangkan akal. Semua itu membatalkan wudu. Tidur dan lain sebagainya. Maksud lain sebagainya yang contoh seperti wudu, yang menghilangkan seperti tidur yang menghilangkan akal. Itu mabok, pingsan, gila, ayan. Itu semua membatalkan wudu. Illa binaumin, kecuali dengan tidur qa'idin, duduk, mumakin maq'adatahu minal ardi, kecuali dia tidur dalam kondisi duduk bersila. Umumnya kita duduk bersila begini. Ente ketiduran duduk bersila begini, nggak batal wudunya. Kalau batal separuh masjid sholat Jumat wudu lagi tuh. Sholat Jumat kan tidur semua ya. Apalagi khotibnya lemes lagi. Udah ketahuan deh khotibnya kalau ceramahnya suaranya apa? Cuman semut yang dengar. Itu langsung tidur dari awal deh. Baru naik, assalamualaikum, duduk semuanya deh. Bukan lagi fokus. Bukan, di alam lain udah. Tapi subhanallah begitu qomat apa? Bangun.
Gak pakai dibangunin, bangun. Bangun udah segar, udah kayak tidur lama. Jadi si khotib kayak ngomong sendiri. Paling yang sadar tuh yang depan-depan. Nah, itu karena kelihatan ya. Di belakang mah nggak tahu, ada alam lain semua tuh. Nah itu batal gak wudu mereka? Enggak. Selama dia tidur duduk, bangun masih duduk. Nanti kita sampaikan syarat-syarat tidak batal wudu jika duduk tidur apa? Duduk bersila. Sawa'un at-ta'adda bi zawalil aqli am la wa yakun zawalul aqli bi naumin aw jununin aw ighma'in aw sukrin aw nahwu dzalik. Di sini kasih tahu hilangnya akal itu disengaja maupun tidak batal. Orang ada wudu mabok dipaksa. Ditodong, minum gak lo? Kalau enggak gue tusuk nih mabok. Ini mabok beneran. Batal wudunya, batal. Disengaja maupun tidak batal selama hilang akal. Karena mabok, karena pingsan, karena gila, karena ayan. Semua itu membatalkan apa? Membatalkan wudu. Walaupun sesaat. Tiba-tiba kesurupan, ngamuk-ngamuk, gak sadar diri. Begitu disadarin, sadar, dia ada wudu sebelumnya, bilang wudu lagi. Sudah batal wudunya. Karena dikategorikan apa? Junun, gila. Walaupun di sini junun kan diambil dari kata jannah, karena otak itu ketutup. Dia punya otak atau kewarasan ketutup, disebutnya junun. Diambil dari kata jannah, masuk juga kesurupan. Kesurupan itu kan orang apa? Kemasukan jin, disebutnya junun juga, jannah. Cuman bahasa kita kesurupan. Itu juga batal wudu. Di sini saya ingin sampaikan, tadi kan saya sampaikan illa naumin, kecuali tidur dalam kondisi duduk bersila. Ada syaratnya. Syarat tidur yang tidak membatalkan wudu. Syarat tidur yang tidak membatalkan wudu. Syarat tidur yang tidak membatalkan wudu. Yang pertama, an yakuna mumakinan maq'adatahu minal ardi. Yang pertama, tidur dengan posisi menetap di lantai, duduk di lantai. Ini sih terjemahannya terlalu vulgar juga ini. Tidur dengan apa? Posisi menetap di atas lantai, duduk tidur dalam posisi duduk menetap di atas lantai. Duduk begini nih. Ini kalau duduk begini nih aman. Karena maaf, lubang dubur itu ketutup. Coba ente mau kentut tapi duduk begini. Sengaja ini coba di rumah, sekali-sekali lagi mau kentut itu duduk. Coba kentut begitu, nggak bisa, susah. Mau nggak mau miring dikit. Kan gitu kan? Coba paksain begini kentut, susah. Pasti mau nggak mau apa? Miring dikit ke kanan atau ke kiri. Itu kalau disengaja, gimana nggak disengaja? Insya Allah lebih aman lagi ya. Jadi syarat pertama yaitu an yakuna mumakkida maq'adatahu minal ardi, artinya tidur dengan posisi apa? Duduk menetap di atas lantai. Duduk di atas lantai. Kemudian yang kedua, an yakun mu'tadilal khilgati. Yang kedua yaitu postur tubuh yang sedang. Postur tubuh yang tidur sedang. Artinya laisa mufritan fil badanati wala fin nuhuli. Artinya tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Gemuk banget nggak aman juga. Kurus banget apalagi. Duduk begini kan tulang sama tulang yang nemu di bawah. Itu apa? Itu nggak aman ada. Pasti apa? Tetap buang apa? Anginnya keluar tuh. Ini umum bagi orang yang postur tubuhnya apa? Sedang-sedang aja. Gemuk banget parah kagak. Kurus banget kagak. Nggak juga. Kurus banget juga nggak aman. Jadi kalau ada orang tidur kurus banget, Jumatan sekalipun, dulu kan gue duduk, tapi lu nggak wajar. Maksudnya bukan ngatain dia, maksudnya nggak wajar. Kurus banget, kudu lagi loh, karena ini khusus buat siapa? Sedang. Artis sedang di sini kan orang ngelihat
Gemuk kali itu. Gemuk sih, tapi nggak gemuk banget. Nah, itu masih apa? Masih normal. Gemuk kalau parah itu mah gemuknya. Nah itu baru. Kan orang bisa ngeliat. Itu kurus nggak? Kurus sih, cuman nggak kurus-kurus banget sih. Itu masih aman. Itu kurus nggak? Itu layangan itu. Itu udah, parah itu. Jadi kalau yang tidur dalam kondisi ya duduk bersila tadi, syarat kedua yaitu postur tubuh yang sedang, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Yang ketiga, an yastayqadh 'ala al-halat allati nama 'alaiha. Yang ketiga, ketika bangun tetap dalam posisi saat dia mulai tidur. Ya. Ketika bangun tetap dalam posisi saat dia tidur. Dia tidur duduk, bangunnya masih duduk. Tidur duduk, bangun telentang, batal. Tidur emang duduk begini. Mungkin kayak Jumatan ya, nyender paling belakang. Lama-lama nyender apa? Turun begitu tuh, kayak orang tidur di mobil. Itu batal nggak? Batal. Itu udah miring. Yang nggak batal tuh begini nih. Kalau udah miring apa? Itu batal. Jadi dia harus apa? Syarat yang ketiga, ketika bangun tetap dalam posisi saat dia mulai tidur. Tidurnya duduk, bangunnya duduk. Yang keempat, yang terakhir, an la yakhbiruhu ma'sumun 'inda ramli bi khuruji rihin minhu athna naumihi wa yakfi 'adlun 'inda Ibnu Hajar. Yang keempat, tidak ada orang maksum yang memberitahu bahwa dia kentut ketika tidur. Ya, menurut Imam Ramli. Apa catat ini ilmu? Menurut Imam Ramli, tidak ada orang maksum yang memberitahu bahwa ia kentut ketika tidur. Tidak ada orang maksum. Arti maksum apa? Nabi. Nggak ada nabi yang ngasih tahu, memberitahu kepadanya bahwa dia kan kentut ketika tidur. Memang bisa terjadi, bisa aja nanti Nabi Isa turun nanti masih hidup. Tiba-tiba dia tidur, duduk bersila, sholat Jumat. Nabi Isa disampingin teh seandainya. Walaupun saat itu dia menjadi umat Nabi ya, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Nabi Isa ngomong, "Tuh lagi lo kentut tadi." Nah, itu batal tuh menurut Imam Ramli ya. Jadi syarat yang keempat, menurut Imam Ramli tidak ada orang maksum yang memberitahu bahwa ia kentut ketika tidur. Itu kata Imam Ramli. Sedangkan kata Imam Ibnu Hajar punya pendapat berbeda. Kata beliau, sudah dianggap cukup dan batal wudunya jika diberitahu oleh orang adil. Nah, jadi menurut Imam Hajar, sudah dianggap cukup bahwa wudunya batal jika diberitahu oleh orang adil kalau dia kentut. Maksudnya orang adil gimana? Kita nih mungkin di sini disalah kayak sholat di Al-Ikhlas nih. Kita tahu salah satu jamaah Al-Ikhlasnya orangnya Masya Allah baik, nggak pernah bohong. Kita tahu begitu di masyarakat. Tiba-tiba kita tidur samping dia lagi sholat Jumatan deh. Begitu komat, dia ngomong, "Tuh lagi lo, kenapa memang? Gue denger lo kentut." Kata Imam Hajar batal gak? Batal. Cukup ada orang adil ngasih tahu dia batal. Imam Ramli bilang kagak usah percaya, nggak apa-apa, selama dia bukan maksum. Jadi kalau dia nggak mau percaya, nggak percaya gue sama lo, sah-sah aja kata Imam Ramli, karena ngomong bukan Nabi. Imam Hajar bilang nggak perlu Nabi, orang biasa juga selama dia adil cukup, batal untuk kita. Jadi itu kata Imam Hajar ya. Saya ulang ya. Yang keempat, menurut Imam Ramli tidak ada orang maksum yang memberitahu bahwa ia kentut ketika tidur. Kalau udah ada orang maksum ngasih tahu, maka batal wudunya. Siapa maksum? Nabi. Manusia biasa nggak maksum. Kata Imam Ibnu Hajar, sudah dianggap cukup jika diberitahu oleh orang adil kalau dia kan kentut. Udah cukup bahwa wudunya apa? Batal. Selama nggak ada maksum yang ngasih tahu, selama nggak ada orang adil yang ngasih tahu, maka dia tidur dalam kondisi duduk tadi belum batal. Jadi syarat yang keempat, tidak diberitahu wudunya batal oleh maksum. Kata Imam Hajar, itu Imam Ramli bilang ya, kata Imam Hajar tidak diberitahu oleh orang adil bahwa dia wudunya
batal. Selama nggak ada, masih sah. Itu syarat yang keempat. Anda ulang. Syarat tidur yang tidak membatalkan wudu. Yang pertama, tidur dengan posisi apa? Hah? Menetap duduk di atas lantai. Yang ketiga, yang kedua, postur tubuh yang apa? Yang sedang, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu apa? Kurus. Yang ketiga, ketika bangun tetap dalam posisi saat dia tidur. Artinya dia tidur duduk, bangun juga masih duduk. Yang keempat, tidak diberitahu akan batal wudunya oleh maksum. Tidak diberitahu apa? Akan batal wudunya oleh maksum, kata Imam Ramli. Tidak diberitahu akan batal wudunya oleh orang adil, kata Imam Ibnu Hajar. Selama nggak ada orang adil, orang maksum yang kasih tahu kalau kita batal, maka wudu kita masih aman. Kalau sudah dikasih tahu, batal udah. Ente tidur duduk, alhamdulillah. Siapa postur tubuh sedang. Bangun tidur masih duduk, masih. Cuman kata dia, tadi yang sampingku ngasih gue tahu bahwa gue kentut. Yang ngasih tahu orangnya adil gak? Orang baik sih gue kenal, orangnya gak pernah bohong. Batal kata Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ramli, lo boleh percaya boleh kagak, selama dia bukan maksum. Kalau maksum harus percaya, kata Imam Ramli ya. Jadi selama dia duduk, kondisinya dia sedang, postur tubuhnya, dan bangun dalam posisi yang sama, selama nggak dikasih tahu oleh orang maksum atau orang adil akan batal wudunya, maka wudunya masih aman. Jadi syarat yang keempat begitu ya, tidak diberitahu akan batal wudunya oleh maksum, kata Imam Ramli, tidak diberitahu akan batal wudunya oleh adil menurut Imam Ibnu Hajar. Arti inti tidur di masjid, bangun tidur nggak ada ngomong sebelah kiri sebelah kanan. Kalau kita kentut, aman nggak wudu kita? Aman. Cuma kalau ada ngomong, lo kentut lo tadi tuh, tapi yang ngomongnya apa? Emang orangnya bisa dipercaya, kita kenal. Batal kata Imam Ibnu Hajar. Cuman kalau yang ngomong ini pemabok, kita tiap hari mabok, main judi, samping itu wudu lagi lo kentut tadi. Ente boleh percaya boleh kagak? Soalnya ngomong apa? Bukan orang adil. Kita tahu kelakuan dia sehari-hari. Orang kayak gini mau jujur gimana? Mau Allah dikaju, kagak jujur ya. Gak percaya gue sama lo. Demi Allah lo kentut, gak percaya gue. Sah gak sholatnya? Sah. Karena yang ngomong bukan apa? Bukan adil. Ya, seperti itu ya. Ini 4 syarat apa namanya? Syarat tidur dalam kondisi duduk. Kemudian yang ketiga insyaallah kita masuk tentang iltiqa basyratai rajulin wa imra'atin. Yang ketiga insyaallah kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang bersentuhan antara laki-laki maupun perempuan. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bis. Ada yang mau ditanya, ada yang kurang paham, anak ulang lagi. Enggak apa-apa. Jangan malu ya, tanya aja. Fadhlu. Ketika berwudu auratnya kelihatan, sah nggak wudunya? Sah. Itu termasuk dalam kategori adab. Akhlak kita ketika wudu, aurat apa? Ditutup. Cuman kalau seandainya nggak ditutup, di wudu dalam kondisi auratnya kebuka, boleh nggak? Boleh nggak masalah kok. Memang syarat wudu ada tutup aurat? Nggak ada. Syarat bersuci nggak ada tutup aurat. Ada lagi pertanyaan, betul? Silakan. Nah, pas wudu, ada lagi ada wudu. Keluarnya masuk juga. Batal nggak? Batal. Apapun yang keluar. Kayak banyak kasus kan nelan narkoba ya. Narkoba dibikin kapsul-kapsul itulah nama dia. Biar di airport tuh kagak kedeteksi. Sekarang mau kedeteksi juga, mau di lambung nggak kedeteksi ya. Tiba-tiba kan disuruh keluarin dari dubur juga kan. Itu batal nggak wudunya? Batal.
Apapun yang keluar ya, mau itu yang keluar kering, mau itu basah, mungkin di luar sebelum kita telan kan suci, kita telan jadi najis keluar, itu tetap membatalkan apa? Membatalkan wudu. Ada lagi, Fadl. Nah, selama maaf ya, bokongnya apa? Netep, itu kan berasa tuh, bokong selama dinetep aman, aman. Nah, mau kayak gimana bentuk duduknya aman ya. Ada lagi, Fadl. Nah, nggak apa-apa. Kuping itu sunnah, ya. Basuh kuping hukumnya sunnah. Yang wajib muka, tangan, pala, kaki. Tiba-tiba dari pala langsung ke kaki, nggak pakai basuh ke telinga. Sah nggak? Sah. Telinga itu hukumnya apa? Sunnah. Hmm. Nah, batal nggak? Enggak. Enggak. Mau sepulus apapun selama dia duduk bersila nggak batal. Ngences itu nggak najis. Insya Allah nggak najis selama dia duduk. Karena yang keluar itu ilar kalau duduk itu ilar sekitar apa? Mulut, bukan dari lambung, bukan dari dalam. Kalau tidur beneran bisa dari dalam. Dan gampang bedain kok kalau ilar dari lambung itu bau. Bau dan berwarna. Kalau cuma dari sekitar mulut kagak ada aromanya. Insya Allah kalau duduk ini mah sulit dari perut. Naiknya sulit ya. Insya Allah itu masih sekitar apa? Mulut ya. Sampai ngorok pun nggak batal. Selama diduduk bersila begini. Kan misalnya capek luar biasa, tidur begini. Ya, kita kan ngelihat dan sering kita ngelihat ya guru kita Habib Umar bahwa itu tidurnya ya duduk, hampir jarang tidur setiap hari. Makanya kemarin tuh sepupu Habib Abdurrahman bilang ketika ke Hadramut pas dia ke Tarim Ziarah mau pamit balik ke Indonesia ke rumah Habib Umar, ternyata yang jaga rumah bilang Alhamdulillah Habib Umar lagi tidur. Alhamdulillah katanya. Karena nggak pernah tidur. Jadi tidurnya duduk. Jadi kita lagi baca wirid habis subuh tuh dia tidur duduk begini. Nggak tidur lagi tuh, lanjut. Itu dulu mungkin kita sering dengar ya, ada orang nggak tidur-tidur bertahun-tahun, dongeng kali. Lah nyata ada orangnya nih. Selama Habib Umar kesini, antum pernah lihat ke Habib Umar tiba-tiba apa? Mungkin kasus di video atau segala macam Habib Umar bangun. Maksudnya pamit ke WC, nggak pernah ada. Hampir jarang kita dengar Habib Umar ke WC. Kok bisa ya? Itu udah nggak tahu deh anugerah dari Allah. Imam Malik aja bisa. Antum tahu Imam Malik itu buang air besar berapa kali dalam sehari? Seminggu sekali. Dan buang air besar di mana? Dia keluar Madinah. Dia kan tinggal di Madinah. Dia keluar dari Madinah. Kenapa? Jaga adab sama Nabi. Bayangin itu. Dia nggak mau buang air besar di Madinah. Kenapa? Jaga adab sama apa? Jadi kalau kita dengar cerita-cerita mereka, mungkin kita pikir, masa iya sih ada orang kagak buang air besar habis seminggu. Depan muka kita, Habib Umar yang ada sekarang, bisa tuh nggak tidur, buang ke kamar mandi kapan kita nggak tahu. Makanya begitu dibilang tidur tuh sampai yang jaga bilang Alhamdulillah Habib Umar lagi tidur. Karena nggak pernah tidur. Nah, itu gimana itu tidurnya begitu? Nggak masalah, walaupun sampai lelap juga nggak masalah selama duduk kan? Duduk bersila. Ada lagi terakhir. Yang banyak kunak-kunak nih kelihatan ini. Nggak apa-apa ya, nanya lagi. Tolong, tolong. Udah kelar kita ingat tadi udah bersama dengan istri kan sholatnya. Jadi kita sebelumnya kita masih bingung tuh wudu ada apa enggak. Terus mimpin sholat berjamaah. Kelar sholat, nanti baru keingetan. Oh gimana tuh tadi kayak, oh iya tadi mau dia nyentuh ini. Sholat kita nggak sah. Sholat makmum sah. Makmum sah. Karena mereka begitu kelar sholat sama imam dan mereka nggak tahu imamnya batal atau tidak. Artinya mereka taunya imam ya aman-aman aja, wudu segala macam. Nggak tahu apapun di kekurangan imam. Sampai mereka kelar sholat, sholat mereka sah. Dan mereka nggak usah apa?
Nggak usah ngulang. Yang ngulang siapa? Kita aja, karena kita tahu kita sholat nggak pakai wudhu. Si makmum udah sah, nggak usah apa? Nggak usah ngulang lagi. Ya, seperti itu ya. Ada lagi? Ada sedikit tambahan ya, mungkin nanti sih kita masuk ya nggak apa-apa ya, mumpung Anda ingat. Antum lupa baca suratul Fatihah di rakaat kedua atau pertama anggap. Antum bangun ke rakaat kedua. Rakaat pertama belum baca Fatihah. Begitu bangun ke rakaat kedua, tapi belum mulai baca Fatihah nih. Belum. Tapi keingetan baca apa? Baca Fatihah belum? Atau anggap begini, lagi sujud ya, sujud kedua ya. Sujud, duduk, sujud. Sebelum berdiri, rakaat kedua. Belum baca Fatihah tadi, rakaat pertama. Apa yang harus dilakukan sama dia? Yang harus dilakukan sama dia berdiri lagi, baca Fatihah. Dan itu dihitung rakaat pertama. Jadi antum itu kalau meninggalkan suatu rukun, apa namanya? Lakuin tuh rukun, selama nggak ngelakuin rukun yang sama. Contoh, rakaat pertama nggak baca Fatihah, lupa. Rakaat kedua lagi baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru keingatan, tadi gue belum baca Fatihah rakaat pertama. Gimana tuh? Nambah satu rakaat. Karena itu udah ngelakuin rukun apa? Yang sama. Nambah satu rakaat aja nanti. Selama belum ngelakuin rukun yang sama, lakuin. Contohnya gimana lagi nih? Saya lupa ruku. Jadi habis baca Fatihah langsung apa? Langsung sujud. Lagi sujud, oh iya gue belum ruku nih. Apa yang harus lakukan sama dia? Berdiri lagi. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Selama dia belum ngelakuin ruku yang apa? Yang berikutnya. Kalau dia ngelakuin ruku yang berikutnya, ya udah tambah satu rakaat. Nanti kita bahas. Ada lagi ya pertanyaan? Coba. Nah, benar-benar ketutup habis dan gak diangkat sama sekali. Jangan sholat berjamaah udah. Itu kita tahu apa ya? Butlan sholat imamihi. Syarat sholat berjamaah an la ya'lam butlan sholat imamihi. Semakmum kalau mau berjamaah sah bersama imam, dia nggak tahu bahwa imamnya itu sholatnya batal. Kalau orang jidatnya ketutup, sholatnya sah nggak? Nggak. Boleh nggak kita jadi makmumnya? Boleh. Kalau kayak gitu nggak boleh kita jadi makmum karena ketutup seluruh jidatnya, kecuali emang ketutup. Cuma pas lagi mau jadi imam, dia sempat begini. Nah itu aman deh, berarti udah ngegeser. Kalau ketutup sama segini nih, itu berarti nggak pernah ngaji itu. Ketutup sampai sini, nggak boleh kita ngikut sholat berjamaah karena syarat sholat berjamaah, syarat sahnya sujud itu al-jabha maksyufah, jidat harus kebuka. Kalau tangan pakai sarung tangan, kaki pakai kaos kaki masih sah ketika sujud. Cuman kalau jidat yang ketutup itu menjadi masalah. Jidat ini rukun sujud. Tangan, dengkul, kaki syarat sujud. Rukunnya apa? Jidat. Jadi jidat harus kebuka. Oke, kalau antum lihat ada orang sholat pakai kaos kaki, aman nggak apa-apa. Yang penting jari-jari apa? Ditekuk. Pakai sarung tangan, aman nggak apa-apa. Walaupun sunnahnya kebuka. Sunnahnya kebuka bukan ditutup, cuman masih sah. Cuman kalau sampai jidat yang ketutup, nggak sah. Artinya dari awal jangan ikut sholat bersama dia. Seperti itu ya. Kita sering ngalamin tuh waktu masih ke Jawa tuh, di rest area. Udah ngikut sholat, khususnya subuh, orang yang nggak baca Fatihah, nggak baca Bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita nggak dengar dia baca pelan pun kagak, langsung Fatihah, ya kita nggak ikut. Karena syarat sahnya sholat dalam mazhab Syafi'i harus baca Bismillah, dan itu bagian dari ayat Al-Fatihah. Kalau dia masih baca pelan dan kita dengar, Anda masih mau ikutin? Sebenarnya kagak. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, berarti nggak baca dia. Udah kita bikin jamaah lain. Jangan ikut bersama karena kita tahu apa? Batalan sholat imam, kita tahu sholat imamnya batal menurut apa? Mazhab Syafi'i, nggak asal sholatnya, diikutin. Seperti itu ya. Ada lagi? Terakhir.
Betul. Hmm. Allahu Akbar. Orang yang gentra kali ini. Takbiratul ihramnya maksudnya. Nggak sah kita jadi makmum. Kalau takbir dalam sholat masih aman. Takbiratul ihram nggak benar dikeluarkan, nggak sah. Karena kan rukun sholat apa? Takbiratul ihram. Takbir dalam sholat mah mau salah juga masih aman karena itu kan sunnah. Disebutnya takbir intiqalat, takbir pemindahan dari rukun ke rukun itu masih sunnah. Cuman takbiratul ihram wajib. Salah ngucap berarti kan salah arti. Arti kagak sah. Dan nggak boleh kita jadi makmum sama dia. Allahu Akbar itu. Nah, K jadi J. Itu jauh banget ya. Kalau bot jadi dha masih dekat walaupun nggak sah juga. Itu sering dengar tuh yang jadi makmum, jadi imam. Bacaannya waduh udah kayak Imam Makkah Al-Mukarramah udah. Ghairil maghdubi. Sah gak tuh? Nggak sah. Nggak sah, itu kan dikeluarkan dia. Di depan lisan, itu kan dha yang pakai tongkat. Sedangkan dalam Fatihah nggak ada dha, adanya qad. Ghairil maghdubi. Dikumpulkan di kiri atau di kanan apa pipi. Dan sering kita dengar ghairil maghdubi. Berkagasa kita ngikutin dia udah. Itu udah fatal, soalnya udah merubah arti dan merubah apa namanya? Makhraj. Itu fatal dalam pembacaan Al-Fatihah. Sebenarnya baca Fatihah itu simple. Nggak usah ente tahu banyak hal soal tajwid Fatihah. Satu, makhrajnya benar, hurufnya benar dikeluarin, ama perhatikan tasdidnya. Selesai. Huruf yang ada tasdid dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ditekan ada tasdid. Ini kan banyak juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak sah. Itu aja. Nggak usah mikirin, tajwidnya gimana nih? Ini idhar apa ikhfa? Kagak usah mikirin jauh itu. Baca fikih. Apa syarat baca Fatihah? Mura'ati hurufiha wa mura'ati tasdidatiha. Perhatikan makhraj huruf, perhatikan tasdid. Selesai. Mau ente pakai nada kek, nggak pakai nada kek, udah bener udah baca Fatihahnya udah. Gak usah mikir yang macam-macam. Daripada makhrajnya nggak bener, udah bacaannya merdu, udah tartilnya Masya Allah deh. Ngalahin apa? Ngalahin Sibawe udah. Sibawe itu kan ahli nahwu ya. Cuman dia kalau lagi baca mimpin sholat jadi imam itu sampai apa? Makmumnya terlena semua, saking merdu suaranya. Cuman beliau emang benar-benar pakar. Ini sok mau ngalahin Sibawe, makhraj huruf kagak beres. Itu nggak benar udah. Kayak kan Habib Umar sering dikritik nih sama orang-orang blow on. Habib Umar bacaan Fatihahnya nggak benar itu. Umar bin Hafid nggak benar itu. Habib Umar itu menguasain qiraat. Dapat sanad qiraat 7 dan semua qiraat didapat sanad. Makanya antum dengar Ustaz Adi Hidayat ngomong apa? Habib Umar itu bacaannya udah benar. Yang ngeritik dia itu orang-orang blow on. Ngeritik pakar. Karena belum belajar qiraat, yang dia fahamin cuman itu, dia belum paham qiraat yang lain. Nyalahin qiraat orang. Ya, Umar baca beberapa ayat dalam Al-Quran yang iya jadi tak. Padahal emang ada qiraah begitu. Salah tuh, buka Al-Quran. Itu tak bukan ya. Ternyata ada qiraah begitu juga. Makanya mau sadar hidayat dibahas, dijelasin. Itu ada qiraah begitu. Ente nyalahin pakar, salah orang. Kalau benci sama Habib, benci aja deh, nggak usah ngeritik juga. Itu salah ngeritik orang. Memang beliau baca nggak pakai nada-nada, apa adanya. Cuman meskipun demikian, kita kalau sholat di belakang beliau merinding kita. Bacanya biasa aja. Beda antum lihat di YouTube sama sholat bareng. Ngerasanya beda. Kita sholat tarawih bersama beliau itu kan setiap hari dalam sholat tarawih itu 3 juz dibaca. Itu yang pingsan, yang teriak lagi sholat. Padahal bacaannya biasa aja. Memang kalau sampai ke ayat-ayat tentang adab, tentang ini, dia ngulang berkali-kali. Diulang tuh ayat, yang pingsan-pingsan, yang teriak-teriak. Itu biasanya bacaannya. Yang penting kan dari hati ya. Mau sok merdu tapi nggak dari hati sama ya bohong.
Semua tergantung apa? Hati kita. Ya, seperti itu ya. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرمة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا فاتب علينا تغفر لكل عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب أسمع قدرا وجود منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولنا بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند النبي وآله وصحبه عدد السسور والحمد لله في البدء والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.